Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan yaitu peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Ini perubahan atas peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang kapan P3K guru mendapatkan gaji yang pertama kali. Ini mungkin ditunggu-tunggu bagi P3K guru yang baru saja lulus tahap 1. Ini kurang beberapa hari lagi ya, 2 hari lagi pengumuman finalnya akan diumumkan dan pasti mengira-ngira kapan P3K guru akan mendapatkan gaji yang pertama kali. Di sini akan saya bahas, tetap simak ya. Ini langsung ke halaman 9. Ini untuk peraturan lengkapnya nanti bisa di-download di deskripsi video ini ya, baik itu Perka BKN atau peraturan BKN nomor 18 maupun peraturan BKN nomor 1 tahun 2019. Di sini di pasal 30, pengangkatan menjadi P3K dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah menerima penempatan nomor induk P3K dari Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN, maka PPK itu kalau di tingkat kabupaten ya BKD, BKP SDM atau nama lain yang sejenis ya, karena setiap daerah namanya berbeda-beda. Dan calon PPK menandatangani perjanjian kerja yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Jadi dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah menerima perteknip atau penetapan nomor induk PPK ini, misalnya di bulan November sudah diajukan dan di akhir itu sudah menerima penetapan NIP PPK, maka Desember itu paling lama 30 hari itu BKD atau BKP SDM harus segera ini membuat perjanjian kerja dan menetapkan keputusan pengangkatan P3K ini juga yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Dalam hal terdapat perpanjangan perjanjian kerja, keputusan pengangkatan P3K masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja. Dalam hal keputusan pengangkatan PP3K ditetapkan secara kolektif, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12B. Ini saya lewati saja. Nah, di sini yang menjadi poinnya. Gaji dan atau tunjangan P3K dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT. Jadi intinya itu nanti kan untuk di surat pengangkatan itu atau di SK pengangkatan itu kan ada namanya TMT. Jadi pembayaran gaji itu bukan berdasarkan TMT-nya. Misal TMT NIP-nya itu bulan 12 ini ya, dan SPMT-nya bulan 1, berarti bulan 12 itu belum digaji, karena kan yang menjadi dasar penggajian itu yaitu berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas. Jadi nanti ada 2 surat, yang pertama diberi SK pengangkatan dan yang kedua diberi surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT. Jadi berdasarkan itu pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf E sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Nah, di sini ada detailnya ya. Surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT sebagaimana dimaksud pada huruf E tidak boleh berlaku surut dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. Jadi SPMT itu tidak boleh, tanggalnya tidak boleh surut. Misalnya TMT-nya per 1 Januari 2022, SPMT-nya dibuat September, itu tidak boleh. Jadi SPMT itu berlakunya adalah setelah dari tanggal TMT atau minimal sama ya dengan TMT-nya. PPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenan, gaji dan atau tunjangan dibayarkan mulai bulan berkenaan. Jadi misalkan SPMT-nya diterbitkan 1 Januari. Berarti Januari itu sudah digaji walaupun nanti gajinya tidak langsung masuk karena kan perlu mengurus
pemberkasan gaji juga. Jadi nanti sifatnya dirapel seperti itu. Bahasa kasarnya nanti dirapel di bulan Februarinya setelah pengurusan selesai. Jadi bedanya itu kalau ASN itu digaji dulu baru bekerja, bukan bekerja dulu baru digaji. Jadi jika mulainya bekerja itu tanggal 1 atau 2 Januari, berarti bulan Januari itu sudah mempunyai hak gajinya, bukan Februarinya. Jadi Januari itu sudah mempunyai hak gaji. Makanya kan kalau ASN pensiun itu kalau pensiunnya itu per tanggal kelahirannya muda, maka kan harus menghabiskan di bulan akhir, karena kan gaji bulan itu sudah dibayarkan di awal. Jadi dibayar dulu baru kerja. Yang poin H, PPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenan, ini tunjangan dibayarkan mulai bulan berkenan. PPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan atau gaji dan atau tunjangan dibayarkan mulai bulan berikutnya. Jadi ini maksudnya bagaimana? Misalkan seperti ini, di Kabupaten A itu SPMT-nya itu pada tanggal 1 Januari. Berarti Januari itu sudah mendapatkan hak gajinya. Tapi kalau ada suatu kabupaten B, SPMT-nya sama, BKD-nya itu dikeluarkan per tanggal 10 Januari. Berarti Januari itu tidak berhak mendapatkan gaji. Jadi lebih enaknya berarti ya bantu-bantu selama Januari itu. Tetapi biasanya beberapa kabupaten kota itu pasti memikirkan itu biasanya dibuat di tanggal 1. Kalaupun tanggal merah mungkin tanggal 2, tapi tetap di awal. Tapi kalau yang nanti SPMT-nya di pertengahan bulan, berarti bulan berjalan itu tidak digaji. Berbeda jika SPMT-nya di awal bulan, maka bulan berjalan akan digaji. Berikut beberapa penjelasan kapan P3K akan mendapat gaji yang pertama kali. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.